Bahwa hari ini kami melaksanakan pelimpahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik maupun dokumen elektronik yang mana tersangka atas nama RS dan TT. Hari ini kami limpahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti ke Kejati DKI Jakarta. Berkas kasus yang menyeret Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa dilimpahkan penyidik Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Tinggi Jakarta pada Senin 22 Juni 2026. Pihak kepolisian menolak anggapan bahwa proses hukum selama ini merupakan upaya kriminalisasi pihak tertentu. Pihak penyidik bahkan mengklaim sudah memberikan hak para tersangka. Jadi kami pastikan bahwa seluruh tahapan yang dilakukan oleh penyidik di Ditreskrim Polda Metro Jaya sudah sesuai dengan prosedur KUHAP. Kalau intervensi saya kira lebih tepatnya ke mencoba menghalang-halangi atau mengganggu atau menghambat proses penyidikan ya. Kami luruskan bahwa dengan memberikan perawatan ditemukan adanya penyakit bawaan dari 2 orang tersangka. Ini dilakukan perawatan secara medis, ini sebagai syarat bahwa Polri itu menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk terhadap salah satu tersangka diberikan ruang pada saat melaksanakan ujian. Mungkin teman-teman sudah melihat ada dokumentasi yang sudah naik di media sosial maupun televisi, diberi ruang kesempatan untuk melaksanakan ujian. Jadi saat proses pengobatan yang bersangkutan di Rumah Sakit Polri, ini juga diberi ruang bagi keluarga, tim kuasa hukum, termasuk simpatisan tadi. Yang Mbak tanyakan itu merupakan bagian dari simpatisan. Ini diberi ruang untuk bisa membesuk 2 orang tersangka tersebut. Tim penyidik Polda Metro Jaya menahan Roy dan Tifa sejak Jumat 19 Juni 2026. Kedua sosok itu menjalani rawat inap di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur setelah sempat diperiksa kondisi kesehatannya. Kuasa hukum tersangka Ahmad Kozinudin berharap pihak kejaksaan bisa bersikap adil terhadap para tersangka. Wewenang penahanan bisa digantikan dengan pemanggilan para tersangka. Dan kami harap juga nanti di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, meskipun punya wewenang juga untuk melakukan penahanan, tetapi wewenang itu tidak dilakukan. Karena apa? Kalau sampai dilakukan upaya melakukan penahanan, berarti juga kejaksaan melakukan tindakan sewenang-wenang. Kenapa? Karena di kejaksaan yang sama, ini Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, ada kasus yang sudah ingkrah yang kita ketahui, Sylvester Matutina, sampai hari ini saja belum dieksekusi. Saya pikir itu akan menjadi pertimbangan bagi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk mengambil pilihan wewenang yang diatur undang-undang agar tidak dianggap sewenang-wenang. Karena delik utamanya ya, genus deliknya kan ini tetap pencemaran dan fitnah. Sama seperti Luhut Binsar Panjaitan dianggap dicemarkan, difitnah oleh Haris Azhar. Sama hari ini Roy Suryo, Tifauzia Tiasuma dianggap mencemarkan dan memfitnah Joko Widodo. Jadi jangan diekstensifikasi dengan delik-delik yang tidak relevan, misalnya delik tentang editing, manipulasi data elektronik, yang kemudian publik kita semua memahami ini hanya modus saja agar bisa melakukan penahanan. Karena salah satu alasan objektif untuk melakukan penahanan itu adalah ketika ancaman pidana itu lebih dari 5 tahun. Nah, dengan adanya pasal 32, 35 Undang-Undang ITE inilah ya, ancaman pidananya itu sampai 12 tahun. Kalau kita fokus di 311, 310 KUHP yang hari ini menjadi KUHP baru, 433, 434 KUHP itu kan 4 tahun, di bawah 5 tahun semua. Sementara di sela-sela kunjungan di Agats, Kabupaten Asmat, Papua Selatan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming pada Minggu 21 Juni 2026 mendoakan kepulihan kedua tersangka yang berpolemik atas ijazah ayahnya yang juga Presiden ke-7 Joko Widodo. Ya diikuti saja proses yang ada. Dan yang paling penting kita doakan yang terbaik
untuk Bapak Roy Suryo dan Dr. Tifa, karena kemarin saya dengar beliau berdua dirawat di RS Polri. Semoga segera sembuh, semoga segera pulih. Selama rangkaian penyidikan, polisi telah memeriksa 94 saksi. Selain itu, mereka juga sudah meminta keterangan dari 26 ahli, terentang dari ahli independen hingga ahli yang diajukan oleh para tersangka. Tidak hanya itu, tim penyidik juga turut menguji dokumen ataupun barang bukti digital, meliputi pengujian terhadap kertas, tinta, tanda tangan, tanda air, hingga pengujian gaya huruf atau font. Sederet pengujian itu menggunakan beberapa pembanding yang diterbitkan oleh fakultas yang sama pada waktu dan tahun yang sama. Kuasa hukum berharap kedua pihak terkait kasus ijazah palsu ini berada di posisi yang setara. Kita ini kan sedang mencari keadilan, menyusuri kebenaran untuk membuktikan ijazah ini statusnya seperti apa. Tentu pihak yang meneliti menyimpulkan palsu dengan pihak yang punya data-data bahwa itu asli, posisi yang equal, setara. Jangan sampai yang satu sudah diposisikan di bawah karena ditahan, sehingga tidak bisa bekerja maksimal di dalam persidangan untuk membela kepentingannya. Sementara yang lain sudah menggunakan alat negara seperti Saudara Joko Widodo kan sekarang tidak ikut campur lebih jauh. Dia sudah diwakili oleh negara, diwakili oleh jaksa nantinya. Bahkan yang membuktikan ijazah itu asli atau tidak nantinya itu adalah jaksa yang menghadirkan bukti-bukti yang hari ini disita. Kan yang disita S1 dan SMA. Itu jaksa. Ya, sehingga tidak benar juga. Sebuah kebohongan juga kalau nanti katanya Saudara Joko Widodo di pengadilan akan menunjukkan ijazahnya.